Halo teman-teman, balik lagi di channel Rekomendasi Asik. Seperti yang kita ketahui, dengan teknologi masa kini, bahkan kapal berukuran besar pun bisa tetap stabil meski dalam kondisi cuaca yang ekstrim sekalipun. Tidak hanya itu, beberapa kapal buatan engineer bahkan bisa berdiri sendiri ketika kapal terguling ombak. Kalau gitu, langsung saja, inilah teknologi yang membuat kapal tidak dapat tenggelam. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar tak ketinggalan video menarik dari channel kami. Sering kita lihat, kapal-kapal berukuran besar seperti kapal kargo berbobot ratusan ribu ton, masih bisa tetap stabil walaupun dihantam ombak besar. Pada saat kapal berlayar di laut, akan terkena berbagai gaya dan tekanan dari gelombang dan angin, sehingga agar dapat bertahan, semua kapal yang diciptakan mempunyai sistem kestabilan untuk tetap terapung. Jadi, ketika kapal terguncang ombak atau angin, kapal dapat berdiri tegak kembali. Terdapat beberapa alat yang digunakan untuk menjaga stabilitas kapal, termasuk lunas lambung kapal. Lunas lambung kapal sendiri mempunyai bentuk seperti sayap atau sirip, tidak bergerak yang dipasang pada sisi lambung kapal. Ukurannya memanjang sekitar 2/3 panjang kapal dan efek stabilitasnya akan meningkat seiring dengan semakin cepat kapal melaju. Selain itu, alat kestabilan jenis lain adalah tangki anti-roll, yang berfungsi untuk menstabilkan posisi saat kapal miring ke kiri atau ke kanan. Tangki ini dipasang melintang pada ketinggian dan jarak yang sesuai dari garis tengah kapal untuk menghasilkan gaya anti-guling, dengan aliran cairan bervolume besar secara bertahap. Sistem stabilisasi yang mempunyai dua tipe aktif dan pasif ini, sangat mengurangi gerak rolling kapal. Berikutnya, adalah kestabilan yang disebut sebagai active fin stabilizer, yang berbentuk seperti sirip, dan berfungsi untuk meredam gerak mengguling atau miringnya kapal. Fin stabilizer sendiri dipasang pada kedua sisi lambung kapal dan dapat bergerak ke berbagai arah, yang dikendalikan oleh sistem gyro atau sensitivitas kapal. Jadi, ketika kapal terguling atau miring, sistem ini akan mengirimkan sinyal ke sistem pengaktifan, berupa elektrohidrolik. Namun sayangnya, aktifin stabilizer tidak terlalu efektif digunakan saat kapal melaju dalam kecepatan di bawah 10 knots atau sekitar 18 km per jam. Sedangkan pada kapal kontainer, terdapat anti-heeling system, yaitu sistem kendali servo yang dirancang untuk menjaga kapal tetap horizontal saat dilakukan bongkar muat di pelabuhan. Sistem anti-heeling tidak dapat digunakan sebagai sistem stabilisasi di laut terbuka, dan hanya dapat digunakan pada saat kapal berada di pelabuhan untuk bongkar muat. Sistem anti-heeling digunakan untuk mendeteksi sudut kemiringan kapal dan menyeimbangkan kapal secara otomatis dengan cara memompa air ke dalam tangki pemberat dari kanan ke kiri atau sebaliknya. Sistem anti-heeling sendiri terdiri dari panel kendali utama, panel pompa start dan pompa anti-heeling yang dapat beroperasi secara otomatis dan manual. Terlebih lagi sistem kestabilan kapal dipengaruhi oleh titik keseimbangan yang menentukan besarnya kestabilan kapal. Oleh karena itu, hal-hal terkait keseimbangan kapal harus selalu diperhatikan oleh awak kapal itu sendiri, karena menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan. Kemudian, bagaimana ya teknologi apung yang digunakan pada kapal penyelamat di laut? Tentunya kapal ini memiliki tugas penting untuk operasi pencarian dan penyelamatan para korban kecelakaan laut. Namun selama upaya penyelamatan tersebut,
Tak jarang kondisi cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi menghadang, sehingga menghambat operasi SAR dan berpotensi menyebabkan kapal terbalik. Untuk mengatasi tantangan ini, para insinyur dari seluruh dunia telah mengembangkan kapal penyelamat dengan konsep self-righting yang mampu kembali ke posisi semula meskipun terbalik 180 derajat. Selain melakukan self-righting, kapal SAR dapat mencapai akselerasi tinggi dan tahan terhadap berbagai kondisi laut yang ekstrim. Banyak perusahaan yang memproduksi perahu self-righting ini. Salah satunya adalah lembaga Royal National Livea Boat atau RNLI yang berlokasi di Inggris. Ada beberapa elemen penting dalam membuat perahu self-righting atau membalikan badan sendiri. Elemen pertama melibatkan desain awal kapal di mana semua alat dan benda berat harus diposisikan serendah mungkin di dalam kapal. Elemen kedua adalah area operasional dan kendali pelayaran harus berbobot ringan, kuat dan terisi udara. Selain itu, pintu akses awak kapal harus kedap air untuk mencegah masuknya air ke dalam ruangan saat kapal terbalik. Pada perahu self-righting, juga terdapat sistem pendulum yang dirancang untuk mencegah air masuk ke dalam bagian kapal. Selama pengoperasian, ketika kapal self-righting terbalik, beban pada sistem pendulum digantung secara vertikal, sehingga menyebabkan semua bagian yang terbuka otomatis tertutup dan mencegah air masuk ke dalam kapal. Perahu self-righting ini juga dilengkapi dengan sistem on-board yang mendeteksi jika perahu terbalik. Sistem ini secara otomatis melindungi perahu dan mematikan radar dan mesin sebelum perahu kembali ke posisi semula. Setelah perahu berdiri pada posisi semula, radar dan mesin akan kembali menyala. Awak kapal di dalam harus duduk dan memasang sabuk pengaman mereka untuk memastikan keselamatan mereka. Selama peristiwa terbaliknya kapal berlangsung. Terima kasih sudah menonton video kita hari ini. Jangan lewatkan video menarik kami selanjutnya ya. Bye-bye.